Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang memahami Allah dengan akalnya, ada yang memahami Allah dengan qalbunya, gitu ya. Ketika Allah berfirman atau Nabi bersabda, itu daya cerna sahabat termasuk para ulama kan beda-beda. Coba perhatikan ayat ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepada kamu. Ya. Minhu ayatum muhkamat. Di antara ayat-ayat Allah itu ada yang muhkamat. Ayat muhkamat. Nah, ayat muhkamat itulah menjadi pokok isi Al-Qur'an. Itulah menjadi pokok akidah kita. Apa yang muhkamat? Muhkamat itu jelas tegas. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak dipernahkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, sekuat setara dirinya. Apa ayat yang muhkamat? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal, seumpama, sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu muhkamat. Wa ukhra mutasyabihat, dan di samping itu ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat. Ayat lain mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ayat ini muhkamat atau mutasyabihat? Ya. Allah istawa 'alal 'arsy. Ini ayat mutasyabihat. Perhatikan ayat ini. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, ayat apa yang mereka ikut kalau ada penyakitnya? Ya bataghuna ma tasyabaha minhu. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat ibtigha'al fitnah, sehingga mereka menimbulkan fitnah bagi Allah Ta'ala. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Ini mungkin belum pernah diterangkan ini kan. Allah bertangan, Allah berkaki. Dalam hadis Allah ada betisnya. Dalam hadis Allah bentuk pemuda yang sangat tampan. Allah menciptakan Adam sebentuk surahnya, seperti bentuk dirinya. Ini mutasyabihat. Begitu ayat ini dijadikan pegangan pokok, ibtigha'al fitnah. Mereka itulah ahli fitnah bagi agama ini. Kalau nggak ada dalilnya, nggak usah bilang-bilang Allah itu apa. Baik, Allah punya tangan, punya kaki, punya betis. Di dalam Quran tidak ada dikatakan Allah itu punya kepala. Di dalam Quran hadis tak disebut Allah punya badan. Berarti Allah punya tangan, punya kaki, punya mata, punya betis, tapi nggak ada kepala, nggak ada badannya. Fitnah nggak? Ibtigha'al fitnah. Kenapa? Karena mereka berpegang kepada ayat mutasyabihat. Harusnya apa? Harusnya kembalikan makna ayat mutasyabihat itu kepada ayat muhkamat. Ayat mutasyabih tunduk kepada muhkamat. Jangan mutasyabih jadi pegangan kuat. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada seumpama. Maka Ibnu Abbas diriwayatkan dalam tafsirnya, ketika ditanya tentang istawa alal as, apa dia bilang? Hadza maktumun bit tafsir. Inilah ayat Al-Qur'an yang aku ditutup Allah untuk menafsirkannya. Enggak dikasih tahunya apa makna aslinya. Udah. Kalau benar-benar salaf, ya begitu. Gak usah ditafsir, gak usah ditafsir lagi. Istawa ala arsh, sudah begitu. Tapi kalau dilanjutkan, di langit, menetap di aras, tempat tinggalnya di sana.
Akhirnya orang mulai muncul fitnah kan. Bu, Pak, Ka'bah itu disebut apa? Disebut apa? Baitullah. Baitullah apa artinya? Rumah Allah. Rumah Allah itu berarti tempat Ada nggak rumah yang nggak dijadikan tempat tinggal? Rumahan itulah. Kenapa nggak sebut aja Allah tinggal di Ka'bah? Wong itu Baitullah rumahnya Pak. Kaisawa alal arsy itu nggak usah ditakwil. Biarin aja gitu. Kalau mau selamat. Tapi kalau mau mentakwil, baik, ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Gak ada yang tahu takwilnya selain Allah. Ini satu pendapat wakafnya di sini. Ya. Kemudian sebahagian ulama tafsir mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhun. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang yang dalam ilmunya rasikh. Ya kalau kita mau mentakwil, ya lihat pendapat ulama-ulama yang rasikh. Jangan kita sendiri yang mentakwilnya. Maaf-maafnya udah goblok. Agamanya belajar agama cuma sebulan 2 bulan, dia pula yang mentakwil ayat begitu. Sedangkan Tuhan saja bilang, kalaupun bisa kata ulama yang mentakwilnya itu Allah atau orang yang rasikh. Ente rasikh enggak ilmu, kenal enggak sama Allah? Maafnya alam jin aja enggak kenal, alam malakut enggak pernah nembus, alam ruh apalagi. Sok-sokan mau kenal Allah, memponis Allah begini begitu nyicai jatnya. Guru-guru kita ahli ma'rifat semua simpulan enggak ada. Allah tuh jatnya enggak ada bentuk. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan di bab ru'yatullah udah kita bahas kan. Allah tuh enggak ada ajasamnya, enggak ada bentuk rupanya. Enggak bisa dijangkau akal jatnya itu. Yang bisa kita jangkau di dunia ini nur jatnya. Seperti melihat cahaya matahari. Kalau jatnya itu mataharinya, kita hanya bisa melihat cahayanya. Itu sudah terbit matahari itu ya Allah. Hanya bisa lihat cahaya nur jatnya. Melihat nur jatnya itu pakai apa? Pakai tiplul ma'ani, pakai lub inti ruh kita tadi, ulul albab. Itulah nanti yang disebut beliau tiplul ma'ani. Itulah yang disebut Nabi, aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda rajulun amrah, pemuda yang amrah, pemuda yang sangat tampan, yang belum berjenggot, belum berkumis, gagah-gagahnya. Siapa itu? Itulah tiplul mani, itulah tempat tajalli nurjatnya. Itulah tiplul ma'ani itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu kita jumpai kalau kita sudah ma'rifat dekat sama Allah. Ketemu kita waktu zikir. Saya takut juga ceritakannya kadang-kadang. Saya sudah ketemu itu di diri saya. Sudah terpandang saya itu. Cantik, gagah, bening wajahnya. Itulah wajah rohani kita sebenarnya. Bukan seperti gini, jelek, hitam. Itu kalau bahasa guru-guru kita tempat tahwil atau tempat tajalli nurjatnya. Maka disebutlah nanti kalau kita wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Ruh yang Allah tiupkan itu adalah sifatnya yang dipisahkan dari zatnya. Seolah-olah Allah letakkan di diri kita itu chip untuk berhubungan kepada dirinya, kepada zatnya. Itulah chip dalam qalbu kita itu. Itulah yang disebut oleh mursyid yang lain dengan nurani. Dengan nurani itulah kita bisa memandang dia, merasakan kenyataannya. Jadi Allah tuh gak pernah meninggalkan hambanya. Kenapa? Karena semua kita punya nurani. Kita saja yang tak peduli. Jadi gak perlu kita lihat-lihat ke atas sholat, lihat ke kolbu kita aja. Dengan kolbu itu kita bisa menyaksikannya.
Nah, kemarin ada saya temukan lagi hadis bahwa apa kata Nabi? Tahukah kalian kemana perginya matahari? Mereka pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi meneruskan, sesungguhnya matahari ini berjalan beredar dengan sangat laju, sampailah ke tempat perhentiannya di bawah arsy. Di matahari itu jalan, waktu gelap dia berada di bawah Bapak Ibu bisa lihat matahari mau tenggelam, cahayanya bisa lihat ya. Kalau pakai teropong kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Tapi orang yang neropong bintang itu pernah nggak lihat aras? Matahari kelihatan nggak? Arasnya kelihatan nggak? Hah? Nah ini kalau orang nggak belajar ilmu tasawuf, nggak ma'rifat, nggak kenal sama Allah, kalau bahasa saya tong kosong nyari bunyinya aja itu. Mohon maaf. Ya, astagfirullahaladzim. Motorin hati pula Pak. Ini hadis sahih juga. Jadi aras itu bukan di alam nyata. Paham Bapak Ibu? Cuman alam nyata ini bersambung dengan ke alam gaib, tersambung. Air jam-jam itu, saya pernah diskusi sama Mursyid. Kenapa air jam-jam gak habis? Kata Nabi, air jam-jam itu dari mata air surga. Ya kalau dari mata air surga ini gak habis-habis lah. Orang disambungkan ke surga, kapan habisnya? Paham Bapak? Kenapa gak habis air jam-jam itu? Jadi alam dunia akhirat ini, alam nyata dengan alam gaib itu tersambung. Dia ada portalnya. Itulah disebut dengan dimensi. Udah kita bahas sebenarnya. Alam ini berdimensi. Jadi ketika Nabi mengatakan matahari itu di arasy Allah, itu kan dikatakan Nabi kan menyungkur sujud sampai ke tempat perhentiannya di bawah aras, maka dia pun menyungkur sujud dan ia tetap demikian sampai dikatakan kepadanya, bangunlah, kembalilah dari tempat pertama kali engkau datang. Suruh pergi lagi, terbit lagi. Maka ia pun kembali datang waktu pagi, terbit dari tempat terbitnya, kemudian ia berjalan beredar laju terus sampai ke tempatnya di bawah aras, lalu ia bersungkur sujud dan ia tetap demikian sampai dikatakan kepadanya, bangunlah. Itu terus kembali sampai. Maka ia pun kembali datang waktu pagi terus sama. Kemudian ia berjalan terus, ya, berakhir tempat bawah dan dikatakan bangunlah. Itu terus. Lalu Rasulullah SAW bersabda, adakah kalian mengetahui bilakah yang demikian itu terjadi? Yaitu pada ketika sebahagian firman Allah berkata, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang untuk dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Ini yang matahari terbit dari barat, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam imannya itu. Nah. Jadi aras itu mana? Meliputi langit dan bumi. Ya di bawah arasnya. Aras itu kan seperti bentuk kubah kata Nabi. Ya bentuk kubah ini di alam Jabaru. Ini kalau diperlihatkan Allah, nampak itu tiang aras tuh. Kalau dibuka Allah portalnya tuh tiang aras tuh. Apa harus saya sebut? Saya sudah pernah lihat tiang aras. Ya, kalau ibu sudah rajin berzikir, ikut tarikat, ketemu tiang aras itu. Kelihatan kalau Allah mau, apa susahnya? Semua bisa ditujukan Allah. Alam ruh, guru-guru kita, ruh Nabi, aras kelihatan semua. Orang jadi balik ruang kosong ini semua kok. Gak ada yang jauh dari kita Bapak Ibu. Maka Allah itu meliputi muhitum bikul syai', maha dekat. Dekat tak bersentuhan, jauh tak berjarak. Tapi koneksinya pakai nurani, pakai ruh kita ke Allah. Kalau ibu koneksinya pakai bola mata, ya jauh lah. Maka orang yang memahami Allah pakai akalnya, ya Allah itu dia akan membayangkan jauh di arah sana semua. Tapi kalau kita memahami Allah lewat qalbu nurani, gak ada yang jauh bagi ruh, gak ada yang jauh bagi nurani. Orang cuma dimensi aja kok. Apa yang jauh? Alam ruh di sini, alam kubur di sini, ya, gak ada yang jauh. Kan sudah sebut. Ibu punya ruh kan? Ya kan, bapak punya ruh kan? Ruh bapak di mana? Di alamnya apa di alam ruh? Hah?
Saya tanya lagi, ruh Bapak di mana? Di alam nyata apa di alam ruh? Di alam ruh. Kalau alam nyata pasti kelihatan. Loh, ruh Bapak aja di alam ruh kok bisa gerakin badan? Gimana caranya? Disambungkan Allah. Alat penyambungnya namanya nafs, jiwa. Nah, dengan nafs itulah kita bernapas. Berhenti napas kita setengah jam, 1 jam, putus sambungan ruh dengan jasmani. Kalau nggak percaya kita buktikan secara ilmiah. Nggak usah ngomong-ngomong kita buktikan aja langsung. Coba berhentikan napasnya 1 jam. Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang mau coba? Itulah penyambungnya. Nafsu itu, jiwa itu, napas kita, itulah yang menyambungkan ruh dengan jasmani. Berhenti dia itu, berhenti sambungannya. Wah, itu ilmunya kan sederhana, tapi banyak orang nggak tahu, Pak. Sederhana kan, tapi banyak orang nggak ngerti. Itulah buktinya bahwa alam ruh tersambung ke alamnya nyata, bisa disambungkan Allah. Itulah kuasa Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Pahamilah itu. Maka alam ruh dekat, alam malaikat dekat, arasy dekat, Allah tuh maha dekat. Kalau makhluknya dekat, Allah tuh maha dekat. Sang maha segalanya. Maha dekat itu tak terjangkau akal. Saking dekatnya, lebih dekat dari urat leher. Gimana itu? Allah alam. Rasakan saja. Karena yang maha itu gak terjangkau sama kita. Kita hanya bisa menjangkau yang tak pakai maha. Pengasih. Bisa kita kayaknya orang tuh kasih sayangnya tinggi, kasih sayangnya bagus, orangnya penyayang. Bisa kita jangkau. Tapi kalau maha pengasih, maha penyayang, tak terjangkau kita. Pengasih penyayang itu sifat, bentuknya ma'ani, makna, tak terlihat pengasih penyayang. Maka itulah yang dipakai ulama syari. Pengasih penyayang sifat Allah. Tapi sifat yang sifatnya berjisim itu ditolak. Bertangan, berkaki itu ditolak ulama. Karena sifat jisim itu sifat nyata, yang nyata itu makhluk. Jisim itu sifat makhluk, bukan sifat pencipta. Maka ulama yang rasyid dia nolak itu. Syekh Abdul Qadir Jilani nolak. Ya, ulama-ulama besar yang rasyid. Yang nerima nanti ada sebahagian ulama salaf, tetapi salafnya itu salaf yang awam. Gak apa-apa, tapi jangan terlalu bergantung kepada yang mutasyabih. Anda nanti buat fitnah menyamakan Allah. Pokoknya Allah punya tangan kaki. Wah. Tapi gak punya badan, gak ada dalilnya. Gak punya kepala. Repot kita. Gak boleh ditakwil ayat mutasyabih. Tapi dia jelaskan, ya dirincinya tafsir. Oke, kita gak usah takwil ayat Quran. Takwil haram. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu cahaya langit dan bumi. Gak usah takwil. Syirik gak kau? Kau bilang Allah cahaya. Tak, Allah itu cahaya. Syirik gak dia? Syirik gak? Syirik. Lu bilang gak boleh takwil. Gak usah takwil kan? Kalau gak lu takwil, syirik lu. Benar? Benar. Karena dia katakan dan Allah itu cahaya. Jadi yang bisa mentakwil yang maka kalau mau mentakwil ikuti ulama yang rasyid. Jangan mentakwil ikuti orang awam. Ya Allah, fitnah. Ibtigha'al fitnah. Kalau nggak sanggup mentakwil, kembalikan makna yang mutasyabihat ke yang muhkamat. Laisa kamislihi syai'. Aku nggak tahu maknanya. Pokoknya begitu kata Allah, begitulah, selesai. Gak usah pertengkarkan. Kalau dibahas di mutasyabihat itu kita memegang duduk di situ, ya jadi fitnah lah. Ibtigha'al fitnah. Itulah yang terjadi. Jadi ya Bapak Ibu, ya arsy itu ketika disebut istawa alal arsy, maksudnya apa? Maklum. Arsy itu seperti kubah meliputi langit dan bumi. Ya, matahari itu sana. Maka dalam riwayat lain Ibnu Abbas menyebut apa? Bulan itu sudah berada di langit keempat. Ternyata bulan sudah di langit keempat.
matahari sudah dekat aras, bahasa Nabi. Gabung lamananya. Alam nyata ada langitnya, alam malakut punya langit sendiri, alam jabarut ada langitnya sendiri. Jadi tiap alam itu ada langitnya masing-masing, dimensinya, ya. Baik, nah itulah yang bisa saya jelaskan ya. Karena untuk mendapatkan ilmu itu juga belajarnya nggak sebentar, lama sekali.